Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizdiana Andika Fatmawati MPD selaku dosen mata kuliah kita pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini mengenai laporan program praktik lapangan persekolahan atau PLP1. Nah, saya di sini Putri Rosalina selaku moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Malasari, Fitria Rengsi, Nadia Lestari, Sarifah Alia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, praktik lapangan persekolahan 1 atau PLP1 merupakan tahapan penting dalam persiapan guru profesional di Indonesia. Tujuan utama dari PLP1 adalah untuk memantapkan kompetensi akademik pendidikan, membangun jati diri calon guru, dan memperkenalkan mereka pada lingkungan fisik akademik dan sosial di sekolah mitra. Kegiatan ini diatur oleh berbagai peraturan termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Nah, yang kedua, tujuan PLP1. Tujuan PLP1 itu berupa kegiatan PLP1 untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan, membangun jati diri calon guru, dan memperkenalkan mereka pada lingkungan fisik, akademik, dan sosial di sekolahan kita. Nah, berikut lebih rinci lagi dari tujuan pelaksanaan PLP1 di SDIT An-Najiyah Kuburaya. Yang pertama, menganalisis struktur dan tata sekolah, dan yang kedua, mengevaluasi pendidikan karakter. Yang ketiga, mengkaji pengelolaan kelas dan pembelajaran. Nah, berikut adalah tentang profil di sekolah SDIT An-Najiyah. Adapun di sebelah di sini ada data pendidik dan peserta didik juga. Baik, saya Nadia Lestari akan melanjutkan presentasi Putri Rosalina. Nah, jadi di sini pada 2.1.1 ada data sarana dan prasarana. Berikut tagarnya. Oke, kemudian pada 2.1.2 data rombongan belajar dan berikut tagarnya. Kemudian 2.1.3 visi dan misi. Visi dan misi di SDIT An-Najiyah yaitu sebagai berikut. Visinya, terwujudnya lingkungan literasi guna membentuk generasi Qur'ani yang berkarakter unggul dan berwawasan. Kemudian misi. Misinya ada 4. Yang pertama, menanamkan budaya literasi. Yang kedua, membentuk karakter peserta didik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik menjadi generasi yang unggul dalam prestasinya. Kemudian yang keempat, mewujudkan Al-Madrasah Al-Wadiyah, yaitu ramah, aman, dan menyenangkan. Baik, kita lanjut ke 2.1.4, yaitu tujuan. Yang pertama, menghasilkan peserta didik yang cinta literasi. Yang kedua, terbentuknya generasi penghafal Al-Quran yang berakhlak karimah. Kemudian yang ketiga, meningkatnya prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik. Kemudian yang keempat, terwujudnya lingkungan sekolah yang ramah anak. Baik, kita lanjut. Baiklah, saya Fitria Rengsi sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan pembahasan dari Nadia Lestari, di mana pembahasannya yaitu sebagai berikut ini. Ada pun yaitu struktur organisasi SDIT An-Najiyah, di mana di struktur ini ada ketua YPI seperti Bapak Toto Nur Akfianto. Terus di bawahnya itu ada kepala sekolah yaitu Arfi Yunianti SPD, di mana kepala sekolah juga bersetara dengan komite sekolah, di mana Rusmini SPD SD. Terus di bawahnya kepala sekolah dan komite sekolah ada juga bendahara sekolah. Bendahara sekolah itu yaitu ada Nova Andaresta S Star. Terus ada juga bendahara BOS yaitu Astuti SE. Adapun juga koordinator bidang
yaitu tata usaha, yaitu Risa Ultahyananti, yaitu dan juga ada juga Humas dan IT, yang dimana Dodi Arfi Aryadi Eskom. Adapun juga operator sekolah Dea Debra Febriani SPD. Di bawahnya bendahara juga ada kesiswaan dan tablus Quran. Kesiswaan yaitu memegangnya Ibu Rini Aprianti SPD. Di tablus Quran yaitu ada Ibu Anggista Ninda Arfilianto SPD. Dan di bawahnya Humas dan IT atau operator sekolah juga di bawahnya ada perpustakaan dan juga kurikulum. Perpustakaan yaitu ada Ibu Sirwati SPD. Terus di kurikulum ada Ibu Yulianti Rahayu SPD. Baiklah, selanjutnya ada 2.3 yaitu sumber daya manusia atau tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang sebagai berikut ini. Dan juga di bagian 2.4 ada juga sarana dan prasarana sebagai berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Fitrianingsih, yaitu 2.5 presentasi dan kegiatan pendukung yang ada 3, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari 9 ekskul. Yang kedua, kegiatan profesional guru, yaitu in-house training dan parenting. Ketiga, kegiatan rapat rutin seperti evaluasi bulanan, kegiatan dan kepanitiaan. Berikut ada beberapa uraian dari kelompok kami. Yang pertama, uraian dari kegiatan pelaksanaan PLP 1 Nurmalasari. Berikut uraian kegiatan pelaksanaan PLP 1 dari Fitrianingsih. Yang ketiga, uraian kegiatan pelaksanaan PLP 1 Putri Rasalina. Yang keempat, uraian kegiatan pelaksanaan PLP 1 Nadia Lestari. Yang kelima yaitu uraian kegiatan pelaksanaan PLP 1 yaitu Saripah Halia Anggraini. Baiklah, saya Fitrianingsih akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang lingkungan sekolah mitra. Lingkungan sekolah mitra merujuk pada kemitraan antara sekolah dan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, keluarga, dan komunitas dalam mendukung pertumbuhan perkembangan siswa. Kemitraan ini bertujuan untuk memajukan, contohnya PT dapat melibatkan pemanfaatan sumber daya alam sekitar sekolah serta berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesehatan siswa dan lingkungan sekolah. Selain itu, kemitraan juga dapat melibatkan mahasiswa dan lembaga pendidikan lainnya untuk memberikan kontribusi dalam lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Melanjutkan ke perangkat pembelajaran di sekolah mitra. Jadi, perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola kelas dalam proses belajar mengajar dapat berupa kontribusi siswa, silabus, RPP, kemudian LKS atau instrumen evaluasi atau tes hasil belajar, serta media pembelajarannya. Jadi perangkat pembelajaran di sekolah mitra adalah serangkaian media dan sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan tentang administrasi sekolah mitra. Administrasi sekolah mitra adalah proses kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Bagi sekolah, administrasi sekolah mitra dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan mengurangi masalah disiplin. Masyarakat administrasi sekolah mitra dapat membantu meningkatkan kualitas pendidik di lingkungan mereka, meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, dan mengurangi masalah sosial. Bagi siswa, administrasi sekolah mitra dapat membantu menciptakan lingkungan belajar, mendukung, dan memajukan mereka. Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik menunjukkan bahwa sekolah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab. Administrasi yang efektif untuk kurikulum menunjukkan bahwa sekolah memiliki sistem yang dapat memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan dengan baik.
Materi selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Di sini proses pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik, di mana guru sebagai pendidik memberikan pembelajaran dan mengatur serta membantu siswa, sementara siswa sebagai pendidik melakukan proses belajar. Proses ini melibatkan berbagai komponen seperti bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar. Efektivitas proses pembelajaran ditentukan oleh interaksi antara komponen-komponen tersebut. Selain itu, pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang melibatkan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah, guru, dan tim pengembang kurikulum. Selanjutnya, kegiatan di sekolah mitra. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang kelompok kami lakukan di SDIT An-Najiyah selama proses PLP1. Yang pertama, pada hari pertama PLP, kami meminta izin untuk melaksanakan PLP1 di SDIT An-Najiyah kepada kepala sekolah. Kemudian kami langsung melaksanakan sesi wawancara dan dokumentasi. Pada pertemuan selanjutnya, kami masih melakukan wawancara dan mengamati langsung proses belajar mengajar di dalam kelas 4A dan 4B. Pada kegiatan ketiga, kami mengamati lingkungan di sekitar sekolah. Selanjutnya, pada kegiatan refleksi selama PLP1 di SDIT An-Najiyah, kami berhasil mengamati kelas 1 dan kelas 4 dengan secara lancar. Pengalaman bekerja sama dengan guru memberikan wawasan dalam cara mengajar dan memanajemen kelas. Berinteraksi dengan siswa menjadi pengalaman yang sangat berharga, memperkaya kesabaran dan kebijaksanaan kami. Saran untuk meningkatkan kualitas PLP1 mencakup pemberian kesempatan lebih luas untuk berdiskusi dengan guru, memberikan peluang mengajar di kelas yang lebih beragam, dan mendorong evaluasi terhadap proses pembelajaran agar mahasiswa dapat menjadi lebih efektif. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Dapat disimpulkan dari kegiatan PLP1 di SDIT An-Najiyah. Kesimpulannya adalah memberikan wawasan bekal bagi mahasiswa untuk pengalaman praktis untuk menjadi tenaga pendidik. Bimbingan dosen pembimbing perlu dipertahankan untuk meningkatkan kepercayaan diri para kita mahasiswa. PLP1 juga membantu pemahaman tentang kedudukan sekolah dan 4 kompetensi guru. Secara keseluruhan, PLP1 memberikan pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan calon pendidik dengan baik, sesuai Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selesai sudah materi yang telah kami paparkan. Terima kasih kepada yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan salah kata atau yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.